Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mirna sebagai dosen pengampu mata kuliah permainan matematika, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang papadu, yaitu papan pangkat 2. Nah, sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Viola Rahmasari dengan NIM 210291138. Yang kedua ada Debbie Mutiasari dengan NIM 210291142. Yang ketiga ada Maudina Fitriani dengan NIM 2102925. Lalu ada yang terakhir saya sendiri sebagai Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 2102998. Nah, di sini permainan tradisional yang kami ambil yaitu nama permainannya itu Papadu, di mana kita singkat menjadi papan pangkat 2 dengan materi bilangan berpangkat 2, yaitu pada kelas 9 Satuan Pendidikan SMP. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang mana kompetensi dasarnya itu 5.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat. Dan ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, yaitu 5.1.1 mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat, 5.1.2 memahami cara menentukan nilai bilangan berpangkat. Nah, adapun topik materi yang akan kami bahas, yang pertama ada jenis permainan tradisional, yang kedua kompetensi, dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan saya jelaskan, yang ketiga ada pengertian papadu, dan keempat tujuan dan fungsi permainan yang akan disampaikan oleh Debbie Mutiasari, yang kelima ada rancangan permainan dan aturan permainan yang akan disampaikan oleh Aviola Rahmasari, yang keenam ada pengetahuan atau keterampilan atau sikap matematis yang distimulasi dari permainan. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan dari permainan ini, yang akan disampaikan oleh Maudina Fitrani. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Dewi Pujiasari akan melanjutkan mengenai pengertian papadu. Permainan papadu atau disebut dengan papan pangkat 2 adalah permainan matematika mengenai materi bilangan berpangkat 2 pada siswa kelas 9 sekolah menengah pertama. Sebelum menggunakan permainan ini, siswa harus memiliki pemahaman mengenai konsep bilangan berpangkat, khususnya nilai bilangan berpangkat 2. Sehingga ketika dimulainya permainan ini, siswa sudah terampil untuk menjawab. Adapun tujuan dan fungsi dari permainan papadu, yang pertama yaitu fungsi permainan untuk melatih siswa menentukan nilai bilangan pangkat 2. Yang kedua, untuk sarana untuk meningkatkan hafalan siswa mengenai nilai pangkat 2. Yang ketiga, sarana yang menyenangkan untuk menghafal dan mempelajari matematika. Yang keempat, sarana untuk berlatih menentukan bilangan pangkat 2 agar lebih mudah. Selanjutnya, tujuan dari permainan papadu. Yang pertama yaitu melatih keterampilan siswa tentang perpangkatan, khususnya nilai pangkat 2. Yang kedua, melatih daya ingatan siswa mengenai nilai pangkat 2 suatu bilangan. Yang ketiga, melatih fokus siswa pada saat permainan. Yang keempat, melatih ketepatan dalam menjawab. Dan yang kelima, melatih sikap sosial dan emosional peserta didik dalam bermain, yang mana mereka akan saling berinteraksi satu sama lain dan akan ada yang kalah dan yang menangnya. Saya, Aviola Ramasari, akan melanjutkan penjelasan tentang rancangan permainan matematika. Nah, jadi permainan matematika yang telah kami diskusikan ini bernama Papadu, yaitu papan pangkat 2. Kami menggunakan materi bilangan berpangkat dan akan memfokuskan pada bilangan berpangkat 2. Nah, pada rancangan permainan ini terdiri dari 3 buah dadu dan sebuah papan, yang mana 2 buah dadu ini terdiri dari mata dadu yang berisi angka 1 sampai 6. Nah, untuk satu mata dadu lagi itu berisi operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, pada sebuah dadu itu kan terdapat 6 sisi, sedangkan operasinya hanya berjumlah 4. Maka kami akan menambahkan 2 buah kata zong di dalam dadu tadi. Nantinya pada 2 dadu yang berisi mata dadu itu akan menjadi angka-angka yang akan dipakai siswa dalam untuk menyelesaikan operasinya. Nah, apabila siswa tersebut mendapatkan
kata-kata zong pada dadu operasi, maka itu akan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Nah, pada papannya, kami menggunakan angka-angka atau bilangan berpangkat dari 0 sampai 30. Nah, di sini ada bilangan 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, sampai ke 900. Yang mana 900 itu merupakan dari 30 kuadrat. Jadi kami memberikan dari angka 0 kuadrat sampai 30 kuadrat. Nah, nantinya angka-angka ini akan kami susun pada papan, yaitu yang terbuat dari styrofoam. Kami akan menyusun angka-angka ini secara acak agar tidak kelihatan monoton di papannya. Kemudian kami juga menyediakan pin atau pion. Nah, pion-pion ini akan diberikan kepada tiap-tiap kelompok. Nah, misalnya kami akan merancang dalam satu kelas itu akan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang mana kelompok pertama nanti akan diberikan pion yang berwarna oranye, kelompok yang kedua akan diberikan pion yang berwarna putih, kelompok yang tiga akan diberikan pion yang berwarna pink, dan kelompok 4 akan mendapatkan pion yang berwarna hijau. Nah, langsung saja ke aturan permainan yang kami terapkan dalam permainan matematika Papadu ini. Yang pertama itu setiap kelompok mempunyai timer dengan batas waktu 5 menit. Nah, jadi ada 4 kelompok di dalam suatu kelas nanti. Tiap-tiap kelompok itu mempunyai timernya masing-masing. Permainan ini dimainkan secara bergiliran oleh setiap kelompok. Nah, jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa pemain. Nah, di setiap kelompok itu ditetapkanlah pemain pertama, pemain kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, waktu dimulai saat pemain pertama dari kelompok pertama melambungkan dadu, kemudian timer akan di-pause pada saat meletakkan pion pada papadu. Nah, jadi gunanya timer itu pada setiap kelompok itu akan digunakan pada saat pemain tersebut memulai dalam melambungkan dadu. Kemudian timer tersebut akan di-pause pada saat meletakkan pion pada papadu. Setelah itu dilanjutkan oleh pemain berikutnya dari kelompok 2. Nah, yang keempat, setelah pemain pertama pada setiap kelompok telah selesai, dilanjutkan oleh pemain berikutnya dan seterusnya. Yang kelima, hingga tiap kelompok menghabiskan waktu 5 menit yang telah diberikan. Nah, tadi kan di awal telah diberikan 5 menit waktu untuk setiap kelompok. Apabila waktu 5 menit tersebut telah habis digunakan untuk setiap kelompok, maka kelompok tersebut harus berhenti memainkannya. Nah, apabila ada kelompok lain yang masih memiliki waktu, maka mereka bisa melanjutkan permainannya. Selanjutnya yang keenam itu pada saat pelambungan 3 dadu secara bersamaan akan muncul 2 buah mata dadu yang berisi nilai angka tadi dan 1 buah dadu itu berisi operasi matematikanya. Jika dadu operasi matematika muncul zong, maka akan dilanjutkan oleh pemain berikutnya pada kelompok berikutnya ya. Yang kedelapan itu apabila hasil dari operasi tersebut mendapatkan bilangan pecahan berarti zong dan akan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Nah, baiklah di sini saya Murina Fitriani akan menjelaskan mengenai pengetahuan atau keterampilan atau sikap matematis yang distimulasi dari permainan. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis. Siswa akan melewati proses berpikir dalam menganalisis, mengidentifikasi, dan mengaitkan semua aspek yang ada pada permainan. Contohnya saat menentukan hasil pelemparan dadu, di mana terdapat 2 dadu angka dan sebuah dadu operasi. Dalam operasinya tidak ditentukan aturan baku untuk aturan dadu angka yang akan dioperasikan. Sehingga siswa harus pandai dalam menentukan hasil operasinya agar hasilnya tersedia pada papan permainan. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kreatif. Papadu juga dapat menstimulasi kreativitas siswa dalam menentukan strategi untuk meletakkan chips pada papan permainan yang sesuai hasil perpangkatan untuk memperoleh kemenangan. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari permainan ini yang pertama, sebagai hiburan bagi siswa agar pembelajaran tidak membosankan. Yang kedua, membantu siswa mengkaitkan pangkat 2 dari suatu bilangan. Lalu yang ketiga, menjadikan peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Selanjutnya yaitu kekurangan pada permainan ini. Yang pertama, media ini mudah patah dan tidak tahan lama karena dia terbuat dari styrofoam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.